Sebelum saya sampaikan firman Tuhan sore hari ini, saya mau jujur dengan saudara, sehingga kita akan kerjasama dengan baik. Sementara saya menyampaikan apa yang Tuhan mau Anda terima, saudara harus ambil bagian untuk mendukung dalam doa, karena ini masalahnya. Tadi pagi, Pastor Harold tanya dengan saya, waktu kami makan pagi sama-sama, beliau berdua bermalam menginap di rumah saya, dan beliau tanya, Pastor, kamu nanti sore mau khotbah apa? Lalu saya berkata, selalu kalau saya jawab, saya berkata God's willing, ya. Kalau ini kehendak Tuhan, saya berkata, ya saya akan khotbah ini, khotbah ini, khotbah ini. Lalu kemudian kami discuss bahkan beberapa subjek yang menarik dalam Alkitab. Jadi saya tenang aja karena saya berpikir bahwa saya sudah mendapatkan apa yang harusnya akan saya sampaikan sore ini. Saya tidak tahu apakah itu akan berlaku besok atau tidak juga, saya nggak jelas. Tapi yang jelas saya memang sampaikan apa yang sudah saya siapkan, yang saya merasa Tuhan ajarin saya. Lalu saya sampaikan, saya berkata, kalau Tuhan izinkan nanti sore saya akan sampaikan ini. Nah, kami sore berangkat, jam 5 kurang seperempat, kurang lebih kami tiba di gereja, persiapan di belakang sebentar. Dan pada saat itu kemudian Roh Kudus mulai bicara. Dan dia berkata, aku ingin kamu ganti subjeknya. Secara manusia, saya ini agak panik sekarang karena saya tidak tahu bagaimana kelak saya harus mengakhirinya. Dan tidak dengan utuh bulat saya ngerti apa yang bakal dan harus saya sampaikan. Jadi Anda mesti hati-hati, banyak berdoa ini. Dan sampai dengan beberapa detik sebelum naik ini, Tuhan masih bicara beberapa bagian ayat yang nanti akan saya bacakan buat Anda. Jadi saya mau jujur dengan saudara, apa yang saya sampaikan ini mendadak baru diubah Tuhan sekian menit yang lalu. Dan dia kalau ngomong, sepotong dia ngomong. Saya coba cerna, lalu saya pikir selesai, dia ngomong lagi, dia ngomong lagi, dia ngomong lagi. Saya nggak tahu apakah ini masih ada tambahan yang lain atau tidak. Tapi mari kita ikuti, saya juga ingin melihat sampai di mana Tuhan akan bawa kita. Amen, saudara. Nah, sekarang sebelum saya sampaikan apa yang saya yakin Tuhan taruh dalam hati, saya mau umumkan dulu sebagai pembukaan karena ini judulnya menarik untuk kita akan pelajari lebih jauh. Pak Yusak khotbah di sebuah tempat dan kami dapat rekamannya. Waktu didengar ini bagus sekali, lalu kita minta izin kepada beliau untuk dituliskan dalam sebuah buku yang diberi judul menarik, Apakah Nasib dan Takdir Itu Ada? Loh, luar biasa tuh. Ini bukunya, Apakah Nasib dan Takdir Itu Ada? Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Menurut Anda, nasib itu ada enggak sih? Ayo, siapa yang berkata ada? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang berkata tidak ada nasib? Angkat tangan juga tinggi-tinggi. Siapa yang non-partai? Non-partai itu aman, saudara. Kalau yang salah, lah kamu tunggu dulu, nanti jawabannya apa? Ikut pokoknya, itu non-partai namanya. Nah, sekarang saya mau tanya saudara. Jadi sebetulnya kalau nasib itu ada, tapi siapa yang bilang tadi teriak keras nasib itu ada? Loh, tadi keras kok tiba-tiba hilang. Inilah Indonesia. Sekarang saya mau tanya, kalau nasib itu ada, ya kan? Nasib itu artinya ngerti, nasib itu artinya begini. Apapun ya pokoknya garis hidupnya begitu. Ngerti ya, nasib itu. Artinya garis hidupnya ya begitu. Nasib itu sebetulnya kalau ada bisa berubah nggak? Hah? Siapa bilang bisa? Oke, siapa bilang tidak bisa? Siapa ngikut yang benar? Terima kasih. Anda termasuk golongan golput dalam pemilu. Loh, nasib itu kalau berubah kan bukan nasib namanya. Gitu. Orang kenapa datang ke tukang ramal coba? Untuk diramal nasibnya. Dia ingin ngerti ke depan itu akan dia ngalami apa, betul? Iya toh? Nah, kalau ini bisa berubah ngapain? Datang ke tukang ramal.
Oh, ramalan sementara. Nah, kalau gitu saya aja bisa. Tak awur aja. Ya, besok kamu masih bernafas sementara loh. Gitu. Lah kok mati, Pak? Mendadak ada perubahan surga itu. Bisa saya berkata begitu. Tapi sekarang saya mau ajak Anda berpikir dengan baik. Karena ini subjek yang jarang kita perhatikan ya. Saya tidak membahas bukunya Pak Yusak, nanti Anda baca sendiri. Karena nanti pembahasannya agak berbeda, artinya bukan isinya berbeda, tapi sudut melihatnya ini berbeda. Ya. Dan ini buku dibaca sekali Anda tidak akan ngerti. Sampai halaman terakhir Anda masih bingung, ada nggak sih nasib itu sebetulnya? Ini cirinya Pak Yusak itu. Jadi Anda mesti baca 15 kali baru Anda bisa dapat jawabannya. Kalau Anda pengen ngerti jawabannya ya dan tidak, sampai halaman terakhir Anda akan bertanya, jadi ada nggak sih sebetulnya nasib dan takdir? Tapi setelah Anda baca berulang-ulang, nanti Anda ngerti jawabannya. Apa Pak jawabannya? Baca sendiri. Kasihan Bu Foni nyetak sudah susah payah Anda tidak membaca. Nah, ini 10 menit selesai buku ini. Saya mau ajak Anda memperhatikan beberapa bagian firman, tapi dengerin dulu saudara. Saya percaya begini ya, mungkin kalimat nasib dan takdir itu di Alkitab bahasa yang tidak lazim dipakai, sehingga orang merasa bahwa apakah itu ada dan tidak masih merupakan perdebatan. Tetapi saya lebih suka menggunakan kata-kata begini, bahwa saya percaya Tuhan kita itu memiliki rencana atas kehidupan setiap kita. Amen. Nah, kita tidak usah ngomong orang dunia, kita ngomong diri sendiri, bahwa saya percaya Tuhan itu punya rencana atas kehidupan kita. Lalu saya mau tanya pada saudara, rancangan Tuhan itu masing-masing berbeda atau sama? Berbeda, oke? Jadi mungkinkah ada orang yang direncanakan itu miskin, ada yang direncanakan kaya? Mungkin enggak? Jadi apakah Anda mau berkata bahwa bisa kehendak Tuhan Anda itu miskin? Ayo, bingung. Nek muni iso kok kere tenan. Bilang tidak bisa kok nyatanya ya bisa. Ini pertanyaan yang susah. Dan saya tidak akan berikan jawaban A dan B-nya seketika buat Anda. Ini PR lah untuk hidupmu. Mungkin 10 tahun lagi Anda baru bisa merenungkan lebih baik. Tapi saya mau berkata begini. Saya percaya bahwa Allah itu punya rancangan buat setiap kita. Di dalam kasih-Nya yang besar, Dia tidak merancanakan akan hal yang sama dan tidak memberikan akan jatah yang sama kepada setiap kita. Saya mau ulang lagi. Allah itu punya rencana dalam kehidupan kita. Ini ya, Anda perhatikan, karena engkau habis ini mau ujian atau sudah nanti mau ada tes kemana, Anda mau kuliah kemana, sekolah nanti kalau mau kerja kemana dan sebagainya, atau ngelamar di Holy Cafe atau apa, saya nggak tahu. But Anda dengerin baik-baik, ini nyangkut akan hidupmu di kemudian hari. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan setiap kita, tanpa terkecuali. Nah, di dalam kasih-Nya yang begitu besar, Dia memberikan jatah yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena berbagai faktor, ternyata setiap manusia itu punya kesanggupan di dalam dirinya yang berbeda-beda. Terutama kesanggupan untuk menahan suatu bobot kemuliaan tertentu di dalam kita berjalan di atas muka bumi ini. Orang-orang yang punya kelemahan-kelemahan tertentu akan menimbulkan akibat bahwa dirinya itu memiliki suatu ketidakberdayaan di level tertentu untuk bisa menerima akan suatu takaran bobot yang tertentu pula dari Tuhan. Sehingga Allah itu melihat setiap kita itu dalam kemahatauannya, Dia mengerti bahwa yang terbaik bagi setiap anakku adalah jatah yang sekian, sekian, sekian. Nah, sekarang mari kita lihat dulu, buka dengan saya di Injil Matius. Saya baru cek akan nilai terakhir tadi. Matius, saya sempat membuat tegang beberapa teman termasuk istri saya karena berpikir ada mujizat terjadi. Saya berkata sebentar lagi. Nanti saya beritahu kenapa dia berpikir begitu. Matius 25 ayat 14. Matius 25
ayat 14 dan ayat yang ke-15. Coba lihat akan dua ayat ini, Anda akan tahu dia punya rencana, tetapi jatah kepada masing-masing orang itu berbeda. Matius 25:14. Alkitab berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya berapa? 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi berapa? 1. Masing-masing dasarnya apa? Menurut apa saudara? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, ada banyak orang berkata begini, Pak, ini kan sudah nggak adil. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Ini kan tidak adil. Saya berkata, inilah keadilan Tuhan. Sebab Allah mengerti akan kesanggupan setiap orang. Alkitab berkata, masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Dan Tuhan tahu sebetulnya kesanggupan setiap kita ini berapa. Nah, ada yang berkata begini, Pak, yang kasihan kan dapat 1, makanya berat, Pak. Nah, Anda harus ngerti begini. Yang paling kecil yang Allah berikan, sebetulnya sudah luar biasa besarnya dalam takaran manusia. Saya mau ulang lagi. Yang paling kecil dari ukuran Allah, itu sudah luar biasa besarnya dalam takaran manusia. Kalau Anda mau lihat, setalenta itu berapa? Lihat di kamus Alkitab bagian belakang sendiri. Coba silakan dibuka, saudara. Lu iki khotbah apa kayak gini? Enggak apa-apa, saudara. Khotbah kamus Alkitab. Lihat bagian belakang, kamus, ya toh. Cari bagian T, huruf depannya T. Kemudian Anda cari kata talenta di situ. Nah, ketemu kan talenta? Tak bacain, saudara. Ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal, kurang lebih berapa? 34 kilogram. Nah, kembali ke Matius 24, dikatakan bahwa masing-masing itu diberi, ada yang diberi 5 talenta, 2, dan ada yang diberi 1. Dan biasanya talenta itu dari emas sebetulnya. Ketika diberikan kepada kita, itu sebetulnya nilai 1 talenta emas itu 34 kilo. Saya tanyakan kepada Ibu Yuni, yang biasa urusan emas setiap hari. Beliau ini ketua pengaspalan kerajaan surga. Jadi, dan besok ulang tahun, silahkan diberi kado. Kalau nggak mau sumbangkan ke Holy Stadium boleh juga. 1 kilo harganya berapa? Saya hitung ya. 34 kilo itu sama dengan sekitar 3, uang sekarang ini 3,1 miliar, saudara. Itu buat makan rawon, saudara. Sampai Anda jadi hitam semua kayak rawon. Tidak habis. Coba seumur hidup makan rawon sampai hitam muka kayak rawon. Nggak habis itu. 3,1 miliar uang sekarang. Saudara bisa bayangkan. Jadi sebetulnya Allah kan mengerti ya, yang paling kecil dari Tuhan itu sebetulnya besarnya luar biasa. Jadi nggak ada alasan orang berkata, ya aku ini gara-gara kecil jatahku. Belum tentu. Persoalannya adalah kebanyakan orang Kristen tidak bisa menggenapi yang Tuhan sudah jatahkan dalam hidupnya. Ini Anda mesti perhatikan dengan baik. Jadi saya percaya Allah punya rencana. Dan rancangan dari Tuhan selalu luar biasa. Coba buka Yeremia pasal 29. Kita akan baca bersama ayat ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Zaman saya muda ada istilah madesu. Apa itu? Masa depan suram. Makanya Pak Yirim Yarim almarhum buat yayasan MDC. Masa depan cerah katanya. Saya masih ingat beliau khotbah, saudara. Khotbah. Dulu zaman saya masih muda, seusia saudara, ada seorang penyanyi lagu, saya nggak tahu itu pop atau dangdut ya. Namanya Iis Dahlia. Saya masih ingat Pak Yirim Yarim khotbah di Simpang 5, dia nirukan penyanyi-nyanyi. Dia nyanyi, kalau nyanyi sudah apa? Apa-apanya dong. Wah, dia tirukan apa-apanya dong. Dia berkata, dunia tanya apa-apanya dong. Kita berkata, Yesus jawaban. Katanya begitu. Dia berkata, banyak orang punya masa depan suram. Kita punya masa depan cerah katanya. Alkitab berkata, Tuhan akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Saya berkata, harapan itu kenyataan tidak? Belum, saudara. Tapi ada harapannya. Cuman masih belum jadi kenyataan. Nah ini bedanya. Kalau orang dunia berkata nasib sudah harga mati. Ya kamu harus begini. Kalau mau berubah, nah setannya minta sajen. Ayam putih, McDonald, sekarang mungkin Kentucky Fried Chicken, McDonald, mbok bre, itu sajennya. Beri begini, agak bergerak sedikit nanti nasibmu. Itu setan. Anda diminta untuk memberikan korban kepada setan dengan harapan katanya memperbaiki akan nasib Anda. Di dalam Tuhan, kita punya konsep yang berbeda. Bahwa Tuhan punya rencana buat kehidupan setiap kita. Dan rancangannya itu apa? Hari depan yang penuh harapan. Lalu kemudian ternyata masing-masing kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Masing-masing menurut kesanggupan kita. Tapi ingat, yang paling kecil dari yang Tuhan berikan, itu hasilnya atau ukurannya ternyata luar biasa banyaknya. Jadi kalau orang sudah diberi talenta cuma satu, saya berkata, satu itu sudah mampu untuk modal Anda mengubah dunia. Kalau kita nyanyikan history maker, saya berkata, itu bukan cuma orang membual sebetulnya. Yang terkecil dari yang pernah diberikan Allah kepada siapapun, hasilnya luar biasa. Untuk mindah gunung, hanya perlu apa? Iman sebesar biji sesawi. Ada cerita seorang anak Tuhan berdiri di pinggir tebing, bawahnya itu lautan luas, belakangnya itu gunung, dan dia berkata, Tuhan, aku mau memindahkan gunung persoalan. Karena gunung itu gunung berapi dan seringkali jadi persoalan memang. Dan dia berkata memang ini gunung jadi persoalan hidup manusia. Aku mau buang ini gunung, ini persoalan, ini penting buang katanya. Terus dia berkata, Tuhan, apakah engkau berkata untuk memindahkan gunung mencampakkan ke laut hanya butuh iman sebesar biji sesawi? Tuhan berkata, iya. Apakah firman-Mu berubah? Dia bilang, tidak. Apakah engkau masih setia sampai sekarang? Dia berkata, iya. Kalau aku katakan sekarang gunung tercampak ke laut, apakah tercampak? Pasti, katanya. Ini gunung persoalanku yang paling besar loh Tuhan. Iya, aku tahu. Silahkan dicampakkan, perintahkan. Terus dia berkata, dalam nama Yesus, semua gunung persoalan hidupku ini, yang selalu jadi masalah buat aku. Dia pikirkan gunung berapi itu. Aku perintahkan tercampak ke laut. Tiba-tiba dia didorong malaikat dan dia lompat ke laut, saudara. Ketika dia tenggelam, dia bertanya, kenapa aku Tuhan? Persoalanmu adalah dirimu sendiri, katanya. Cara melihatnya agak berbeda memang, saudara. Makanya kalau doa hati-hati. Banyak orang kan begini-begini kan, tanpa sadar 3 dia ngomong dirinya sendiri, 1 dia nembak Tuhan, dia nembak orang, 3 dia kena dirinya sendiri. Persoalan kita itu bukan di luar, di dalam masing-masing kita. Amen. Nah, sekarang kita kembali. Jadi Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, dan rancangannya luar biasa. Yang paling kecil sekalipun dari yang dia punya, tetap itu luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah memang rencananya itu pasti tergenapkan tidak dalam hidup kita? Sekarang saya mau tanya.
Siapa yang berkata, yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya pasti tergenapi? Angkat tangan gitu. Siapa yang berkata, belum tentu tergenapi? Angkat tangan tinggi. Nah, saya harus berkata dengan sedih, saudara, bahwa ternyata itu belum tentu tergenapkan. Bukan karena Allah gagal dan tidak cukup kuasa, tetapi karena penghalangnya siapa? Gunung persoalan ini loh, saudara. Makanya kalau nengking persoalan, hati-hati. Anda yang kabur terbirit-birit karena Anda tengking sendiri. Karena apa? Manusia diberi Tuhan itu kehendak bebas. Dan itu yang bisa membuat saudara sendiri menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Nah, ini kadang-kadang tidak kita sadari, tapi ini kenyataan. Coba lihat di 2 Raja-Raja pasal 13. 2 Raja-Raja pasal 13. Ada sebuah kisah yang menarik di sini. Ayat yang ke-14 mulai. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14. Lihat akan suatu hal yang sudah ditetapkan Tuhan, diputuskan Tuhan. Tapi ternyata meleset hasilnya. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14 mulai. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan dari Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau, perhatikan, akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Luar biasa ini. Terusin. Sudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali, dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Nah, sekarang saya mau tanya. Siapa yang tahu kehendak Tuhan yang sempurna sebetulnya? Aram dikalahkan sampai habis lenyap. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Alkitab berkata kan? Kamu akan mengalahkan di Aram di Afek sampai habis lenyap. Nah, tapi kenyataannya raja itu hanya mengalahkan berapa kali? 3 kali. Apa yang terjadi? Ketika anak panahnya disuruh memukulkan ke tanah, Alkitab mengatakan Raja Yoas hanya memukulkan berapa kali? 3 kali. Berarti dengerin baik-baik. Ada hal-hal yang kita sendiri putuskan yang akan sanggup mempengaruhi sampai seberapa kelak kita menikmati jatah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan oleh karena keputusan inilah kelak saudara dihakimi di hadapan Tuhan. Allah menghakimi dasarnya apa yang engkau perbuat sebetulnya. Nah, Yoas sebetulnya sudah ditetapkan akan mengalahkan Aram sampai habis lenyap. Kenyataannya, gara-gara hanya memukulkan 3 kali, ini persoalannya, maka kemudian dia tidak bisa mengalahkan sampai tuntas. Dengan 3 kali perang tidak cukup untuk menghabisi Aram. Lalu engkau bertanya, Pak, nah ini kan Yoas tidak tahu Pak, mesti mukul berapa kali? Itulah masalahnya. Kalau tidak ngerti dan belum jelas, harusnya apa? Tanya. Lah ini rojo keminter, saudara. Nangkep gak? Dan ini kejatuhan banyak anak Tuhan. Sekali dengar firman, kita anggap sudah yakin, pasti. Saya berkata belum tentu.
tindakanmu selanjutnya akan mempengaruhi apakah engkau bisa menggenapkan tidak apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Nah, dengan demikian berarti Anda harus tahu tiap-tiap langkah kita itu mesti harus apa? Tanya Tuhan. Dan ini saat yang kritis sebetulnya. Banyak orang hanya nangkep utuhnya, oh Tuhan mau aku begini, pasti dapat begini. Ternyata belum tentu. Karena langkah-langkahmu berikutnya menentukan apakah saudara akan menggenapkan tidak yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu, atau engkau akan gagal dan hanya bisa mendapatkan sebagian dari jatah yang sebetulnya sudah Tuhan berikan. Nah, banyak anak Tuhan dan orang Kristen yang tidak bisa menggenapkan jatah dari Tuhan ini. Dan ini mengerikan. Kesalahan Yoas, kalau Anda perhatikan dari awal ya, gegabah orangnya. Coba panah, nggak jelas kemana mau dipanahin. Dicegah sama Elisa. Tapi engkau tidak bisa terus-menerus diintervensi. Ada waktunya dia harus dewasa. Pukulkan, karena dia harusnya belajar. Dia mau manah, ternyata arahnya keliru. Ke timur. Berarti mestinya dia mikir, aku suruh mukul, tanya dong berapa kali. Karena dikatakan seharusnya engkau ini memukulkan berapa? 6, 5, atau 6 kali. Yang tahu siapa? Ya tidak tahu. Nabinya tahu, Tuhannya tahu, Yoas tidak tahu. Problemnya dia tidak tanya. Nah, saya belajar, saudara sekalian, ternyata dengan Tuhan itu hal yang sama terjadi. Saya kalau melihat apa yang kita sedang alami dalam hari-hari ini, saya belajar banyak. Bahwa kalau kita tidak selalu bertanya, ternyata ada bahayanya. Coba sebelum saya akan sharingkan beberapa hal. Kita lihat beberapa bagian dari firman Tuhan untuk membuktikan bahwa sebetulnya Allah punya rencana yang luar biasa. Dan kita sebetulnya hidupnya mesti dalam jalur rencana Tuhan. Yesus merupakan contoh yang paling ideal buat kita. Lihat dulu Yohanes pasal yang keempat. Saya mau tunjukkan beberapa pernyataan Yesus yang luar biasa berkaitan dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang keempat. Nah, sebelum kita sampai ke pasal yang keempat, saya ingin tunjukkan dulu satu ayat yang menurut saya Anda perlu sekali mendapatkan. Yohanes pasal yang ke-6 dulu. Yohanes 6 ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi ini Yesus kan sebagai manusia ya. Dia berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Berarti ada jatahnya toh ya. Dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Ini langkah yang dia harus buat. Sebab aku tidak turun dari surga. Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak siapa? Dia yang telah mengutus aku. Oke. Tuhan tahu rancangannya dan dia hanya melakukan yang Bapanya perintahkan. Nah, sekarang lihat pada Yohanes 3, bukan 4, Yohanes 3 ayat yang ke-25 sampai dengan 27 supaya Anda tahu akan konteksnya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 25 mulai 25, 26, 27. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, perhatikan ini bagus sekali. Tidak ada, kita baca sama-sama lah ya, ayat yang ke-27, 2, 3. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Berarti ada jatahnya bukan? Allah punya rencana dan masing-masing kita diberi jatah sesuai dengan kesanggupan kita. Tapi apakah engkau menggenapkan tidak yang Tuhan rancangkan? Tergantung apakah hidupmu itu diwarnai dengan ketaatan demi ketaatan kepada Tuhan, atau engkau jalan dengan pengertianmu sendiri.